Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 547 mempersiapkan keberangkatan. Gemuruh di langit berlangsung sangat lama. Riak-riak yang seperti ombak besar dan binatang buas yang mengamuk mulai berangsur-angsur menghilang setelah waktu yang lama. Namun, pendiri naga biru sangat berhati-hati. Dia membiarkan formasi roh berwarna ungu itu tetap terbuka dan menggunakannya untuk bertahan melawan riak-riak liar di langit, karena sangat takut riak-riak itu akan turun dan melukai orang-orang di tempat kejadian. Hanya sampai riak-riak yang mengerikan itu lenyap seluruhnya dan berubah menjadi kabut putih yang bergulung-gulung serta asap tebal barulah dia menyingkirkan formasi roh. Pada saat itu, semua orang menatap tajam ke langit, mata mereka penuh kegembiraan dan harapan. Dan sambil diperhatikan oleh tatapan penuh harap, akhirnya, di dalam kabut yang menipis, mereka menemukan Chu Feng dan Zhang Tianyi. Ini, apa situasi ini? Mereka. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Mungkinkah ini seri? Namun, saat tubuh mereka muncul sepenuhnya, semua orang tercengang oleh pemandangan di langit. Tak lama kemudian, di wajah kerumunan, ekspresi kebingungan dan keheranan muncul. Karena, di langit, Chu Feng dan Zhang Tianyi telah menyingkirkan teknik rahasia dan api berwarna biru. Keduanya kembali ke penampilan normal mereka. Namun, pakaian mereka juga lengkap dan tidak ada sedikit pun kerusakan. Itulah sebabnya orang-orang menjadi bingung karena melihat keadaan mereka jelas telah menghentikan pertarungan, namun berdasarkan penampilan luar mereka, mustahil untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Junior Chu Feng, terima kasih atas niat baikmu, tapi aku kalah, jadi aku kalah. Tadi, jika kamu tidak menahan diri, sekarang, aku pasti sudah terluka parah. Tiba-tiba, Zhang Tianyi berbicara. Dia tersenyum tipis dan ringan di wajahnya. Itu adalah senyum terima kasih. Senior Zhang, kamu melihat itu? Chu Feng awalnya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi setelah melihat ekspresi Zhang Tianyi, Chu Feng juga mengerti maksudnya sehingga dia tidak lagi mendesak. Baru saja, mereka berdua menggunakan metode mereka yang kuat untuk menghadapi pertarungan terakhir. Namun, pada akhirnya, Zhang Tianyi tetap kalah. Teknik misterius terlarang miliknya, api berwarna biru yang mengelilingi tubuhnya, kalah dari 3 keterampilan rahasia milik Chu Feng. Namun, pada saat semuanya tergantung pada seutas benang, Chu Feng menahan diri. Mengenai mengapa Chu Feng menahan diri, Zhang Tianyi mengerti dengan jelas. Itu memang disengaja. Chu Feng sengaja memberi Zhang Tianyi ruang untuk berdiri di atas panggung. Chu Feng ingin mengakhiri pertarungan dengan hasil seri. Zhang Tianyi sangat berterima kasih atas tindakan Chu Feng karena dia tahu bahwa Chu Feng benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Kalau tidak, dengan sifat Chu Feng, dia pasti tidak akan melakukan itu. Namun, semakin seperti itu, semakin dia harus memberi keadilan pada Chu Feng. Jadi, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di bawah, dan dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata dengan keras, dalam pertarungan ini, aku, Zhang Tianyi, yang kalah, dan aku kalah dengan sangat meyakinkan. Junior Chu Feng memang lebih unggul dariku. Dia lebih tinggi dariku. Apa? Zhang Tianyi yang kalah. Mendengar perkataan itu, pada awalnya banyak orang masih merasa tidak percaya, tetapi setelah melihat ekspresi lega Zhang Tianyi dan Chu Feng, mereka pun percaya. Mereka sudah tahu bahwa Zhang Tianyi kalah, dan memang, dia kalah dengan sangat meyakinkan. Menghadapi hasil itu, sebagian orang sudah menduganya, sementara yang lain merasa sangat terkejut. Namun, apapun yang terjadi, mereka memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang kekuatan Chu Feng. Bersamaan dengan berakhirnya pertarungan Chu Feng dan Zhang Tianyi, upacara pembukaan sekolah naga biru juga resmi dimulai. Namun, dalam upacara tersebut, yang paling berkesan bagi semua orang adalah pertarungan antara Zhang Tianyi dan Chu Feng. Pertarungan itu membuat hampir semua orang di sana merasa terkejut. Selain itu membuat mereka sangat ingat bahwa Chu Feng adalah orang terkuat di benua generasi muda 9 provinsi. Tidak ada yang berani meragukannya lagi. Setelah upacara pembukaan, Chu Feng, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang bersiap menuju wilayah Laut Timur. Sebab, jika dihitung-hitung waktunya, hanya tinggal 3 bulan lagi sampai Hari Akademi 4 Lautan menerima murid. Meskipun Chu Feng dan yang lainnya saat ini berada di alam surga dan kecepatan mereka sangatlah cepat, mereka tetap harus segera pergi atau jika tanggalnya terlewat, mereka harus menunggu selama 1 tahun lagi. Saat ini, semuanya sudah dipersiapkan. Di dalam alun-alun di sekolah naga biru, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Mereka datang untuk mengantar Chu Feng dan yang lainnya. Dan di tengah istana, ada kereta perang besar berwarna putih keperakan. Kereta perang itu sangat menarik perhatian, dan hampir menjadi pusat perhatian semua orang. Saudara Wuxiang, kereta perangmu sebesar ini, jadi pasti ada penurunan kecepatan, kan? Bisakah kereta perang seperti ini tiba di Akademi 4 Laut dalam waktu 3 bulan? Dari apa yang kulihat, lebih baik mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk bergegas. Seharusnya lebih cepat dengan cara itu. Melihat kereta perang di depan matanya, Zhang Tianyi bergumam.
Karena kereta perang di depan matanya itu sangat besar dan sangat mewah. Daripada dikatakan itu adalah kereta perang, mengapa tidak dikatakan itu adalah istana kecil yang bergerak? Namun, jika ada manfaatnya, pasti ada pula kerugiannya. Meskipun kereta perang seperti itu memang sangat nyaman saat digunakan untuk bepergian, akan sulit untuk menghindari penurunan kecepatan. Jadi, ia khawatir tidak akan ada cukup waktu. Saudara Tianyi, jangan khawatir. Kereta perangku ini adalah persenjataan elit yang paling berharga di dinasti Jiang. Tidak ada yang lebih kuat darinya. Alasan mengapa benda itu sangat berharga bukanlah karena seberapa besar kekuatannya, tetapi karena kecepatannya yang luar biasa. Meskipun kecepatannya mungkin tidak dapat disamakan dengan teknik rahasia milik saudara Chu Feng, teknik lari naga biru, tetapi dengan kekuatan kita, jika kita bergantian menyalurkan kekuatan ke dalamnya, dalam waktu 3 bulan, kita pasti akan tiba di wilayah Laut Timur. Jiang Wuxiang berkata di samping. Jadi begitulah. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhang Tianyi mengangguk lega. Dia juga tahu bahwa ada berbagai jenis persenjataan elit, dan memang ada beberapa persenjataan elit yang memiliki efek yang sangat kecil saat digunakan dalam pertempuran, tetapi memiliki efek pendukung yang sangat kuat. Benar sekali. Saudara Tianyi, di mana saudara Chu Feng? Mengapa dia belum datang? Jiang Wuxiang bertanya dengan rasa ingin tahu karena semuanya sudah dipersiapkan sekarang. Mereka hanya kekurangan Chu Feng, dan ketika dia datang, mereka bisa menuju ke wilayah Laut Timur. Dia masih memiliki beberapa orang yang tidak bisa dilepaskannya. Zhang Tianyi mendesah tak berdaya. Ah, gelombang, pada saat yang sama, Chu Yue, Chu Guyu, Li Zhangqing, pendiri naga biru, dan yang lainnya yang dekat dengan Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah mereka karena mereka tahu bahwa di dalam benua 9 provinsi, memang ada 2 orang yang membuat Chu Feng khawatir dan tidak dapat melepaskannya. Meskipun saat ini, makam kaisar telah berubah dan pintu masuk makam kaisar di pegunungan naga biru telah ditutup, karena makam 1000 tulang diciptakan oleh pendiri naga biru, tentu saja, makam itu masih ada. Hanya saja makam itu tidak terhubung dengan makam kaisar. Dan di dalam makam 1000 tulang, formasi roh yang menyegel Surou dan Sumei masih mengalir. Keduanya berbaring dengan damai di dalamnya. Wajah mereka kemerahan, mereka penuh semangat, dan bahkan aura mereka mencapai tingkat ke-9 dari alam mendalam. Namun sayangnya, dari awal hingga akhir, mereka telah tertidur lelap dan belum mampu untuk bangun kembali. Little Rou, Little Mei, saat sedang tertidur lelap. Aku benar-benar merasa bahagia untuk kalian berdua saat aku bisa melihat kekuatan kalian menjadi lebih kuat saat kalian menerima nutrisi dari mutiara misterius itu. Aku sungguh ingin menjaga kalian berdua seperti ini setiap hari, tapi aku tidak bisa. Saat ini, aku punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ini berhubungan dengan kehidupan Ziling, dan juga berhubungan dengan leluhurku. Jadi, aku tidak punya pilihan selain pergi. Chu Feng duduk di depan formasi roh, dan saat dia melihat Surou dan Sumei di dalam, dia tersenyum tipis, tetapi senyumnya dipenuhi dengan keengganan.